Jadi ada beberapa wanita-wanita yang memang dia disebutkan di dalam Al-Quran, ya tidak semuanya baik, tapi tidak semuanya juga buruk, ya. Jadi ada yang dan ada juga yang sifatnya lebih ke netral, ya, yang lebih kepada turun kemudian hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kisah wanita tersebut, ya. Jadi wanita-wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, ada wanita yang terdiri yang muncul sebelum zaman Rasulullah. Pertama adalah istri Nabi Adam, kemudian istri Nuh dan istri Lut, istri Ibrahim yakni Sarah, kemudian istri Ibrahim yakni Hajar, istri Al-Aziz, ya, atau wanita yang mengasuh Nabi Yusuf, ya, ketika dijual atau ketika dijual ke pasar budak, ya. Ada yang menyebutkan sebagai Zulaikha. Ini ada di surat Yusuf dan kita sudah panjang lebar membicarakan tentang istri Al-Aziz ini. Jadi khusus untuk istri Al-Aziz tidak akan saya ungkit kembali gitu ya. Silakan ibu-ibu mendengarkan kembali ceramah yang berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Kemudian ada istri Imran, istri Zakaria, kemudian istri Fir'aun yakni Asiyah binti Muzahim, kemudian ibunda Musa, saudara perempuan Musa, dua perempuan yang bertemu dengan Nabi Musa. Ya, pemimpin negeri Saba yakni Balqis serta Maryam putri Imran. Ya. Ada juga wanita yang hidup pada zaman Rasulullah. Ya, contohnya adalah ini disebutkan secara tidak langsung ya, seperti Aisyah binti Abu Bakar. Ada yang disebutkan secara langsung tapi bukan nama, tetapi istri Zaid bin Harithah, yakni Zainab binti Jahsy. Ya. Kemudian ada perempuan yang mengajukan gugatan pada Rasulullah, yakni Khawlah binti Tha'labah, yang kemudian turun awal-awal surat Al-Mujadalah. Kemudian ada istri Rasulullah yang lain, Hafsah binti Umar, dan istri Abu Lahab. Ya. Insya Allah nanti kita akan bahas, ada yang secara singkat, ada yang secara mendalam. Yang secara mendalam contohnya adalah kita akan membahas malam ini untuk Asiyah binti Muzahim, yakni istri dari Firaun, gitu ya, istri Firaun. Kemudian nanti insya Allah setelah Asiyah binti Muzahim, insya Allah kita akan masuk ke wanita solihah yang lain, yakni Maryam, ya, Maryam binti Imran. Ya, itu perlu dibagi menjadi dua kisah mungkin ya kalau Maryam, karena Maryam ini agak panjang kisahnya dalam Al-Quran. Maryam adalah perempuan yang namanya paling banyak disebut. Jadi untuk wanita yang paling banyak disebut itu adalah Maryam. Ya, kalau tidak salah, kalau saya baca tadi sekitar 34 kali dia disebut di dalam Al-Quran. 34 kali. Ya, cukup banyak. Ya, kemudian nanti kita akan masuk ke kisah-kisah wanita yang lain ya secara umum. Ya. Jadi tipe-tipe wanita di dalam Al-Quran ya itu ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis yang kesemuanya nanti bisa diambilkan pelajaran di dalamnya. Ya, ada yang tipe penghasut, tukang fitnah dan biang gosip gitu ya, seperti istri Abu Lahab yang menghasut suaminya untuk senantiasa memusuhi Rasulullah, gitu. Ya, yang senantiasa mendukung aksi suaminya untuk menjatuhkan Rasulullah. Ya, padahal Abu Lahab ini adalah masih satu kerabat Bani Hashim, tetapi mereka berdua ya, suami istri Abu Lahab ini sangat keras perseteruannya, sangat keras pertentangannya kepada Islam sehingga turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Ya, sungguh celaka, tabbat yada, kedua tangan, tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Ya, jadi sungguh celaka, benar-benar celaka kedua tangan dari Abu Lahab. Ya. Kemudian ada tipe wanita yang penggoda, ya, seperti Imra'atul Aziz, ya, Imra'atul Aziz, ya, istri Al-Aziz yang menggoda dan mengancam Nabi Yusuf jika tidak menuruti keinginannya, gitu ya.
Ini adalah Zulaikha. Walaupun akhir-akhirnya Zulaikha ini dikisahkan bertobat ya di dalam kisah Nabi Yusuf ya. Beliau bertobat ketika Nabi Yusuf hendak dikeluarkan dari penjara lalu meminta namanya dibersihkan. Ya, Zulaikha ini bertobat. Kemudian ada juga tipe yang mengkhianat serta ingkar terhadap suami. Pengkhianat di sini bukan pengkhianatan dalam makna berzina. Karena istri Nabi tidak berzina. Istri Nabi tidak berzina, tetapi mereka berkhianat dalam al-wala wal bara, ya, atau kesetiaan terhadap ajaran agama. Ya, mereka berkhianat terhadap ajaran agama atau dakwah suaminya, bukan dalam konteks perzinahan. Ini ada pada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, ya. Nanti kita akan bahas mungkin secara ringkas ya, digabung untuk tipe-tipe wanita-wanita yang harus dijauhi sifatnya. Ya, yang bisa diambil pelajaran dari sifat-sifat wanita tersebut. Ya, istri Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut itu disebutkan secara berturut-turut dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim di mana Allah memisalkan Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah telah memberikan permisalan terhadap wanita-wanita yang kafir, yakni istri dari Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, kafaru lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Ya, di surat At-Tahrim ayat ke-10. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Mereka berdua ada di bawah perlindungan, di dalam rumah tangga hamba kami yang salih. Dua hamba kami yang salih, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu mereka berdua mengkhianati ya para nabi ini, mengkhianati suami-suami mereka. Lalu mereka berpaling dari Allah ya, sehingga dikatakan kepada mereka, masuklah kalian berdua ke dalam neraka ya. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Lut punya istri yang keduanya adalah tipe pengkhianat, bukan dalam artian mereka berzina, bukan ya, tetapi dalam artian mereka ya tidak berwala dengan benar ya, tidak memiliki kesetiaan terhadap agama yang didakwahkan oleh suaminya. Gitu ya. Lalu ada juga yang tipe pejuang. Nanti kita bahas dalam PowerPoint ini ya. Asiyah binti Muzahim, istri dari Firaun. Ya. Lalu ada tipe yang menjaga kesucian ya, seperti Maryam. Ya, Maryam ini dikisahkan juga dalam surat At-Tahrim. Wa Maryama bnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya, dan Maryam adalah wanita yang menjaga farjaha, kemaluannya. Ya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh, ya, lalu wasaddaqat bikalimati, lalu Maryam membenarkan ya, yang ruh ini membenarkan ya dengan kalimat kami ya, dari kalimat Tuhanmu serta kitabnya gitu ya. Jadi Maryam ini dia sangat menjaga kemaluannya ya, tetapi dalam kondisi itu Allah kemudian takdirnya ya meniupkan ruh ke dalam perut Maryam sehingga beliau hamil Nabi Isa binti Maryam gitu ya. Tetapi Allah sudah merekomendasi atau memutuskan bahwa Maryam adalah salah satu tipe wanita yang menjaga kemaluannya. Ya, Maryam adalah wanita yang baik, yang sangat-sangat layak dijadikan contoh bagaimana wanita-wanita seharusnya menjaga kesuciannya. Ya, dan Maryam ini menurut kesepakatan ulama ya, Maryam ini yang kalau saya tidak salah dengar dia memang tidak ditakdirkan untuk menikah
Ya, tidak ditakdirkan untuk menikah karena Maryam adalah wakaf dari orang tuanya, dari ibunya sih lebih tepatnya dari ibunya untuk melayani Masjidil Aqsa, ya, melayani di Masjidil Aqsa. Ya. Kita lanjut sedikit ya. Nah, wanita-wanita yang terbaik ya dalam hadis riwayat Ahmad ya, dalam hadis Ibnu Abbas, afdhalu nisa'i, sebaik-baik, seafdol, seutama wanita ahlil jannah yang sebagai penduduk surga, pertama Khadijah binti Khuwailidin. Jadi Khadijah binti Khuwailid, istri pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah istri yang semasa hidupnya tidak pernah dimadu oleh Rasulullah, dan istri yang mengorbankan apa saja yang dimiliki, ya baik harta maupun jiwanya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah binti Khuwailid ini adalah salah satu wanita yang paling utama sebagai penduduk surga. Wa Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binti Muhammad. Wa Asiyah binti Muzahim, Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun, ya istri Fir'aun. Tetapi di sini kita lihat Allah menggunakan kata Rasulullah menggunakan kata imra'atu Fir'aun. Atau kalau secara letterlek harfiah, imra'atu Fir'aun berarti wanitanya Fir'aun. Wanitanya Fir'aun. Ya. Ini ada alasannya nanti ya. Nanti kita lihat kenapa digunakan kata imra'atu Fir'aun. Kenapa ketika istri ini tidak digunakan zaujah atau zauj, pasangan. Ya, itu ada alasannya. Kenapa digunakan kata imra'atu? Wanitanya Fir'aun. Ya, wanitanya Fir'aun. Kemudian yang terakhir adalah wa Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ya. Insya Allah kita dalam beberapa pekan ke depan kita bahas Asiyah dan Maryam. Oke. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kamala minar rijali katsiran. Kamala, yang sempurna dari laki-laki banyak. Yang sempurna dari laki-laki banyak. Apanya yang sempurna? Apanya yang sempurna? Yang sempurna adalah keimanannya. Keimanannya sempurna sampai mengorbankan jiwa dan raganya. Ya, jadi sempurna di sini bukan sempurna dalam kehidupan duniawi. Ada yang bilang sempurna itu maksudnya ganteng, kaya, pintar, ya, kemudian soleh, nggak seperti itu. Ya, sempurna di sini adalah sempurna dalam keimanan. Sempurna dalam keimanan untuk laki-laki jumlahnya banyak. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah yang pada di zaman dahulu mereka memang bertugas di garda depan, paling depan untuk menjaga agama ini. Mereka yang berperang, yang berjihad jalan Allah adalah laki-laki. Dan yang meninggal dari jihad ini jumlahnya banyak. Maka laki-laki yang sempurna jumlahnya banyak. Ya. Karena memang mereka yang bertugas untuk di garda depan atau di medan jihad. Ya. Dan di medan jihad ini pula lah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Ketika syariat jihad dihapuskan atau sebagian besar wilayah tidak ada lagi jihad seperti di masa Rasulullah, maka seolah-olah langsung jomplang antara kewajiban wanita yang dari dulu sampai sekarang hampir sama. Ya kan ya? Tetapi untuk laki-laki karena tidak ada syariat jihad ini, ya atau memang keadaannya tidak memungkinkan, belum ada kewajiban melakukan jihad, maka seolah-olah laki-laki itu jadi agak enak kondisinya. Ya, kondisinya laki-laki ini agak sedikit jomplang jadinya, sedikit tidak berimbang. Ya, makanya kalau laki-laki zaman sekarang tuh harusnya ya mereka agak lebih lunak lah ya, tidak keras seperti dulu menuntut haknya. Karena memang laki-laki zaman sekarang ya kewajibannya tidak seperti dulu lagi. Ya. Belum seperti dulu lagi. Belum ada kewajiban lagi seperti itu. Walaupun kita tidak tahu apakah di masa depan kewajiban seperti itu muncul kembali. Walam yakmul, ya, dan tidak ada yakmul yang sempurna minan nisa dari sisi wanita. Yang sempurna apa? Sempurna dalam agamanya. Illa kecuali
Maryam bintu Imran. Maryam binti Imran, ya, yang menjaga kesuciannya secara sempurna, dan ini adalah karena Maryam sudah dia melahirkan, ya, melahirkan nabi, berarti sudah ada kewajiban wanita, ya, di dalam tubuhnya, gitu kan ya. Kalau wanita itu kan yang beratnya adalah ketika mereka melahirkan. Maryam sudah menempuh itu. Selain itu, Maryam juga menjaga kesuciannya dari laki-laki. Maka keimanan Maryam binti Imran ini sempurna. Lalu yang kedua, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Keimanannya sempurna. Kenapa? Karena Asia rela, ya, berkorban. Asia lebih memilih mati ketimbang mengikuti kemauannya Fir'aun, suaminya sendiri. Ya, jadi dalam hal ini beliau sudah selevel dengan laki-laki yang berjihad di jalan Allah, ya, yang mengorbankan nyawanya untuk agama Allah. Gitu ya. Wa fadlu Aisyata 'ala nisa, dan keutamaan Aisyah di antara wanita di zamannya ketika Aisyah ini besar, gitu ya. Jadi tidak sebanding dengan Maryam dan Asia, karena itu sudah masa lalu. Ya, pada saat itu Aisyah keutamaannya dibandingkan wanita di zaman itu kafadli, seperti keutamaan as-sarid, ya, roti yang manis, gitu ya, ala sairit ta'am, ya, dibandingkan makanan-makanan lainnya. Oke. Lalu mana yang lebih utama antara Aisyah dengan, kalau dengan Maryam jelas tidak. Maryam dan Asia itu levelnya berbeda. Tapi mana yang lebih utama antara Aisyah dengan Khadijah? Ya, ulama merinci lagi. Jadi keutamaan Aisyah dalam sisi ilmu, maka Aisyah ini tidak tertandingi, ya, dari istri Rasulullah. Yang paling banyak menyampaikan ilmu kepada kita adalah Aisyah binti Abu Bakar, ya. Kenapa ya? Karena memang Aisyah ini hidupnya melampaui hidupnya Rasulullah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ilmu yang sampai kepada kita, kenapa tidak ada hadis yang diriwayatkan Khadijah misalnya? Ya karena Khadijah meninggal sebelum Rasulullah meninggal, begitu. Ya, berbeda dengan Aisyah. Aisyah masih hidup setelah Rasulullah meninggal, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi dari segi ilmu Aisyah unggul. Tapi dari segi keutamaan dalam menemani Rasulullah dalam berdakwah, dalam pengorbanan dalam berdakwah, maka Khadijah ini tidak tertandingi. Ya, karena ketika Rasulullah dihinakan, dicaci maki dan dikucilkan, maka yang menemani istrinya adalah, yang menemani dari sisi istrinya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, karena ada beberapa ulama yang kemudian mengutarakan kenapa Khadijah ini sampai tidak dimadu, tidak dipoligami, begitu ya. Karena memang keutamanya tinggi sekali. Ya, beliau yang paling banyak berkorban kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan istri-istri yang lain. Ketika Rasulullah menikah untuk yang kedua kalinya, ketiga, maka posisi Nabi pada saat itu sudah cukup mapan, sudah di atas, Jadi menikahnya itu sudah di atas. Beda dengan ketika menikahi Khadijah, itu masih belum jadi Nabi, masih disupport banyak oleh Khadijah, maka beliau tidak memadu Khadijah binti Khuwailid. Nah, Asia binti Muzahim, ya, ini muncul di 2 ayat dalam Al-Qur'an, tapi tidak dari nama, ya. Faltaqahu, ya. Jadi Nabi Musa, ini nanti kita akan bercerita tentang kisah Ibu Musa, tapi nanti agak belakangan, ya. Ibu Musa ini memasukkan Nabi Musa ke peti, ya, dan menghanyutkan ke Sungai Nil. Kenapa? Karena di zaman Nabi Musa terdapat keputusan Fir'aun, ya, yang paling kejam dan tidak masuk akal kalau menurut pikiran kita di zaman sekarang. Ya, Fir'aun menetapkan dekret bahwa seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Baru lahir dicek, oh ini Bani Israel, laki-laki, dibunuh. Begitu. Nah, Nabi Musa hidup di zaman ketika dekret itu keluar. Beda dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa. Jadi belum keluar peraturan itu, begitu. Tapi pas Nabi Musa pas keluar.
Ya, sehingga Nabi Musa ini terancam hidupnya. Terancam, Nabi Musa kecil ya, yang baru keluar ini terancam hidupnya. Ya, lihat bagaimana ini agak paranoid, sangat paranoid ya, bukan agak, sangat paranoid pemikiran dari Firaun. Firaun demi melanggengkan kekuasaannya, egonya yang luar biasa, memutuskan semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Ya, walaupun kemudian ada ulama yang berbeda pendapat apakah ini dilakukan setiap tahun, ada yang berpendapat bahwa ini dilakukan hanya pada tahun-tahun selang-seling. Jadi pada tahun Musa dibunuh, tahun berikutnya tidak dibunuh, tahun depannya lagi dibunuh, tahun depannya tidak dibunuh, selang-seling. Karena ada kekhawatiran dari bangsa asli Mesir ya, bahwa kalau orang-orang Bani Israel ini yang laki-lakinya semua dibunuh, maka tidak ada lagi tenaga kerja yang bisa bekerja melayani kaum Kipti ya, orang asli Mesir. Begitu ya. Nah, Nabi Musa ini kehidupannya terancam sehingga Allah kemudian memerintahkan ibu dari Nabi Musa. Ya, nanti kita lihat ketika kita sedang membicarakan tentang ibu Nabi Musa ya. Allah memerintahkan ibu dari Nabi Musa untuk memasukkan Musa ke peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Lalu Sungai Nil itu membawanya ke tepi ya, dan diambil oleh istri Firaun. Ya. Allah melimpahkan kasih sayangnya dan akhirnya Musa diasuh dalam pengawasan Allah ya, di istana Firaun yang merupakan musuh dari Allah dan musuh dari Nabi Musa nantinya. Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke Al-Qur'an, ini kita harus memahami ya bagaimana kita jika hidup di posisi zaman Nabi Musa dan Firaun. Ya. Kita melihat ini Nabi Musa, kenapa kok bisa Firaun ini mengeluarkan dekret yang sangat kejam sekali, aneh sekali. Ya, tadi ya. Kalau menurut posisi kita di zaman modern memang sangat tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal. Bagaimana bayi itu kok bisa dibunuh untuk melanggengkan kekuasaan? Sangat tidak masuk akal. Sekali lagi, ini jika kita berpikir dari posisi modern. Kalau kita berpikir agak sedikit ke belakang, di tahun-tahun 1600-an ya, di Turki Utsmani, mereka sempat juga mengeluarkan dekret aneh yang agak-agak mirip seperti ini ya, ketika para raja, para sultan dari Turki Utsmani membolehkan praktek fratricide. Fratricide itu fratricide, membunuh saudara kandung dan tiri ya, demi untuk mencegah katanya ya perebutan kekuasaan di masa yang akan datang. Jadi ini sebenarnya praktek seperti ini di peradaban Islam pun ada, sayangnya. Di peradaban Islam pun ada. Jadi kita harus berpikir bahwa kok ini Firaun bisa sekejam ini? Iya, bisa karena memang pada saat itu berbeda situasinya dengan situasi saat ini. Ya, seperti halnya Firaun membunuh bayi Nabi Musa, sultan-sultan dari Turki Utsmani pun sempat mereka membunuh saudara-saudara mereka atau ayah mereka ya, lebih tepatnya membunuh keturunannya dan menyisakan satu orang yang nantinya akan menjadi sultan di masa yang akan datang dengan alasan supaya tidak terjadi perang saudara di masa yang akan datang. Ini terjadi, Bu. Ibu Bapak Ibu, ini terjadi. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa ini kejam menurut kita, ya, kejam menurut Rasulullah yang hidupnya sudah sangat beradab sekali. Tetapi memang dalam sejarah manusia kejadian seperti ini seringkali berulang. Seringkali berulang. Tindakan Firaun ini bukan tindakan yang spesifik hanya dilakukan oleh Firaun, tidak. Dan sayangnya di peradaban Islam pun ada yang mengalami seperti itu. Ya, contoh lainnya adalah ketika Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah, ya, Bani Umayyah digulingkan karena ada ketidakpuasan dari masyarakat, ya, dan memang raja-raja atau khalifah atau gubernur dari Bani Umayyah pun banyak yang berlaku kejam terhadap rakyat, sehingga rakyatnya menjadi dendam, lalu mengadakan revolusi. Ya, ketika melakukan revolusi, lalu tumbuhlah Bani Abbasiyah. Nah, para penyokong dari Bani Abbasiyah ini pun mereka membunuh para pangeran-pangeran dari Bani Umayyah walaupun usianya masih belasan tahun.
walaupun masih kecil, tetap dibunuh. Tidak ada yang selamat. Ya, jadi dalam satu kisah kisah ini nyata ada di buku tentang saya punya bukunya karangan Muhammad As-Salabi. Jadi salah satu dua orang pangeran dua orang pangeran dari Bani Umayyah sedang menyeberangi sungai, lalu kemudian mereka dikejar. Ketika dua orang ini berenang menyeberangi sungai, orang pasukan Bani Abbasiyah itu memanggil-manggil. Ya, mereka berjanji tidak akan membunuh kedua pangeran tersebut. Nah, dua pangeran tersebut ini rupanya memang capek karena memang sudah lari sana sini. Nah, salah satunya memutuskan untuk udah kita balik saja. Mereka sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak akan dibunuh. Yang satu lagi masih bingung, ya, nggak tahu berbuat apa, akhirnya tetap diam. Nah, yang satu balik, nah, ketika dia balik langsung dibunuh di tempat. Itu pangerannya belum usia tua, Bu. Di dalam riwayat itu masih 14 tahun, masih 14 tahun. Ya, sehingga saudaranya ini yang melihat langsung akhirnya dia pergi, langsung menetapkan untuk pergi. Ya, selamat. Ya, kemudian masuk ke wilayah Cordoba. Ya, tetapi maksud saya sih, saya hanya menggambarkan bahwa peristiwa bunuh-bunuhan ini demi kekuasaan itu bukan sesuatu yang tidak lazim, itu bahkan sesuatu yang sangat umum terjadi. Maka kita bersyukur di zaman sekarang, paling tidak di negara kita tidak mengalami kekuasaan yang berganti berdarah-darah seperti itu. Ya, ini adalah salah satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka dipungutlah dia itu adalah Nabi Musa, alu fir'auna, oleh keluarga Firaun, liyakuna lahum, ya, yang dia akan menjadi untuk mereka, untuk keluarga Firaun dan keluarganya musuh, aduan wa hazanan, dan akan menimpakan kesedihan. Ya. Di sini maksudnya alu adalah Firaun dan pengikutnya. Ya, inna fir'auna, sesungguhnya Firaun, wa hamana, dan Haman, salah satu menterinya, wa junudahuma, dan tentara-tentaranya, gitu ya, kanu khati'in, adalah orang-orang yang bersalah. Sehingga Nabi Musa di sini akan menjadi musuh dan akan menimpakan kesedihan kepada siapa? Di sini Allah sudah sebutkan, kepada Firaun, kepada Haman, dan kepada bala tentaranya. Ini semua nanti akan ditenggelamkan. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak, ya. Wa qalat, dan berkatalah istri Firaun, ya, qurratu 'ainin li walak, akan menjadi penyujuk hati, penyujuk mata hati untuk bagimu dan bagiku, gitu ya. Jadi imra'atu, kenapa digunakan kata imra'at, ya, atau ceweknya, atau bukan ceweknya sih, astagfirullah, wanitanya Firaun, kenapa tidak digunakan kata zauj? Ya, Allah menggunakan kata zauj ketika menggambarkan istrinya Nabi Adam di surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha, dan dari jiwa tersebut zaujaha, pasangannya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan mengembangbiakkan di antara dari mereka berdua laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak. Allah menggunakan kata zauj di surat An-Nisa ayat 1. Zauj, zai, waw, jim. Zauj itu artinya pasangan. Kenapa di sini digunakan kata imro'atu? Kata imro'atu ini digunakan bagi istri yang tidak pas, atau istri yang pada saat itu sedang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki suaminya. Ya, karena kalau pasangan berarti mereka saling melengkapi, gitu ya, sejalan. Tetapi digunakan kata imro'ah kalau mereka sedang tidak sejalan. Ya, bisa jadi suaminya yang baik, istrinya yang buruk, atau kebalikannya, suaminya yang buruk, istrinya yang baik. Ya, tadi di surat At-Tahrim Allah menggunakan kata imro'ah untuk kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Di sini Allah menggunakan kata imro'ah juga. Tetapi untuk kasus ini istri Firaun yang baik, Firaun untuk contoh yang buruk.
ya untuk istri Firaun, maka istrinya berharap supaya Nabi Musa menjadi penyujuk mata untukku dan untukmu, untuk Firaun. Ya, la taqtuluhu, jangan kalian bunuh mereka. La taqtuluhu. Di sini diartikan janganlah kamu membunuh. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya di sini ada jamak, ya, la taqtulu, jangan kalian bunuh dia. Siapa? Nabi Musa. Jangan kalian membunuh Nabi Musa. Siapa? Yang mengeluarkan dekrit? Firaun, ya. Kemudian para pesuruh-pesuruhnya, ya, para tentaranya, ya. Jadi di situ dia tidak cuma meminta atau menyuruh kepada Firaun, karena bisa jadi okelah Firaun tidak membunuh di sini, ya, tidak membunuh di sini, tetapi bisa jadi ketika keluar diburu oleh tentaranya, sehingga di sini Asia mengeluarkan permohonan supaya bayi ini tidak dibunuh oleh satu orang pun dari Firaun dan bala tentaranya. Ya, asa, ya, mudah-mudahan ayyanfa'ana, dia bermanfaat untuk kita, au nattakhidahu, atau kita mengambilnya waladan sebagai anak, wahum la yash'urun, ya, sedangkan mereka tiada menyadari. Menyadari apa? Menyadari bahwa anak ini kemudian menjadi musuh dan kesedihan bagi siapa? Firaun dan bala tentaranya. Ya, jadi di sini Allah memasukkan rasa cinta terhadap Asyah binti Muzahim untuk melindungi bayi Musa. Untuk melindungi bayi Musa. Ya. Di sini berbeda dengan konteksnya Nabi Yusuf, ya. Kalau Nabi Yusuf, ya, Al-Aziznya yang meminta kepada istrinya untuk menjaga Yusuf, ya. Di surat Yusuf, ya, kalau ibu-ibu di sini ingat, ketika Nabi Yusuf baru dibeli oleh Al-Aziz, ya, di ayat ke-21, wa qala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Berkatalah orang yang membeli Nabi Yusuf dari Mesir, ya, kepada istrinya. Jadi untuk konteks Nabi Yusuf, si pembeli ini yang ngomong, si laki-laki ini, si suaminya yang ngomong kepada istrinya, ya, supaya apa? Supaya memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik, lalu diberikan tempat tinggal sehingga nanti dia akan bermanfaat untuk kita atau kita bisa mendidiknya sebagai seorang anak. Ya, di sini kebalikannya, istrinya yang memohon kepada suaminya. Ya. Nah, para ahli tafsir menyebutkan bahwa budak perempuan telah memungut Musa dari sungai yang dihanyutkan dalam peti tertutup. Namun mereka tidak membukanya sampai mereka meletakkan di hadapan istri Firaun. Lalu ketika istri Firaun membuka, ya, lalu dia melihat wajah Musa, ya, lalu dia mencintai Nabi Musa. Firaun datang, lalu dia bertanya apa ini, dan memerintahkan agar anak itu dibunuh. Kenapa? Karena anak ini sudah nampak kelihatan bahwa dia bukan dari bayi bangsa Kipti, dari bayi bangsa Israel, Bani Israel. Kelihatan bedanya, ya, kelihatan bedanya dari kecil. Bagaimana? Ya sama seperti kita. Mohon maaf, dia bukan bermaksud rasis, tapi misalkan ada anak yang dia itu dari bangsa, katakanlah bangsa Tionghoa gitu ya, kita bisa membedakan ini anak orang tuanya adalah orang tua dari Tionghoa. Itu contohnya, ya, bangsa Chinese gitu ya. Kelihatan bedanya. Sama ini juga Firaun bisa melihat ini bukan bangsa bayi Kipti, ini adalah anak Bani Israel. Ya, tapi ketika anak itu diperintahkan untuk dibunuh, istrinya kemudian menahan. Ia adalah penyujuk hati bagiku dan bagimu, jangan kamu bunuh, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil sebagai anak. Firaun lalu berkata, bagimu mungkin bermanfaat, namun bagiku tidak. Ya, maksudnya aku tidak membutuhkan dan tidak ada kepentingan dengan bayi tersebut. Ya, jadi dalam satu hadis dari riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, walladzi yuhlafu bihi law amarra fir'aunu ay yakuna qurrata 'ainin lahu kama amarrat imra'atuhu lahadallahu kama hadaha walakinallaha harrama dzalik. Ya, demi Allah, ya, walladzi yuhlafu bihi, lau amarra Fir'aun, seandainya Fir'aun mengucapkan ia adalah penyujuk hati baginya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya, maka Allah akan memberikannya hidayah.
sebagaimana istrinya mendapatkan hidayah. Istrinya berdoa supaya bayi Musa menjadi penyujuk mata bagi dia, ya, dan bermanfaat bagi dia. Maka Asiyah mendapatkan manfaat dari Nabi Musa, ya, sehingga nantinya adalah menjadi salah satu wanita terbaik, ya, atau salah satu dari dua wanita terbaik yang pernah ada. Ya, Asiyah binti Muzaim adalah salah satu dari dua wanita terbaik yang paling sempurna keimanannya selain Maryam. Ya, istrinya mendapatkan hidayah karena ucapannya, doanya, harapannya. Ya, tetapi Allah mengharamkannya terhadap Firaun. Oke. Lalu kapan Asiyah binti Muzahim masuk Islam atau mengikuti keimanan Nabi Musa? Ya, dari salah satu riwayat adalah ketika terjadi pertarungan antara tukang sihir Firaun dan Nabi Musa. Ya, kemudian Asiyah ikut menyaksikan, ya, seraya berdoa kepada Allah untuk kemenangan Musa melawan Firaun. Ya, pengikut Firaun yang melihatnya menyangka bahwa dia mencurahkan perhatiannya karena rasa simpati kepada Firaun dan pengikutnya. Padahal sesungguhnya kegundahan dan harapan kemenangan hanya kepada Musa. Ya, Ibnu Jarir berkata, istri Firaun bertanya, siapa yang menang dalam pertandingan Nabi Musa versus tukang sihir? Maka yang menang adalah Musa dan Harun. Maka Asia langsung beriman kepada rohnya Musa dan Harun. Ya, karena peristiwa yang baru disaksikan adalah sebuah bukti dari keimanan Allah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuka mata hatinya untuk menerima keimanan sebagai pegangan hidup, ya. Jadi Asia masuk Islam setelah menyaksikan kemenangan dari Nabi Musa melawan tukang sihir Firaun. Tukang sihir pun masuk Islam juga, ya. Jadi kalau kita lihat jangan dipikir tukang sihir itu tidak bisa bertaubat, ya. Karena di zaman Firaun ini tukang sihir ini bertaubat setelah diberikan hujjah oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menang terhadap mereka. Jadi ketika mereka melemparkan tali-tali mereka yang berubah jadi ular, Nabi Musa pun melempar tongkatnya menjadi ular. Tukang sihir tahu bahwa yang dilemparkan Nabi Musa itu bukan sihir, itu benar-benar berubah. Tongkatnya berubah menjadi ular yang lalu memakan ular-ular yang sebenarnya merupakan tipuan mata, ya, dari tukang sihir. Sehingga tukang sihir ini akhirnya mengakui bahwa Nabi Musa, ya, lalu beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, ya, walaupun Firaun kemudian menyiksa mereka, ya, disalib lalu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara menyilang, dipotong tukang sihir ini, ya, tapi mereka tetap teguh dalam keimanan. Nah, istri Firaun juga mengalami hal yang sama. Istri Firaun ini kemudian juga beriman kepada Musa dan Harun, ya, setelah kemenangan dari Musa dan Harun melawan tukang sihir Firaun. Dalam riwayat lain, tetapi riwayat ini lemah, ada yang meriwayatkan bahwa istri Firaun ini masuk Islam setelah penyiksaan yang dilakukan oleh Firaun terhadap Nasyitoh. Nasyitoh adalah tukang sihir, apa namanya, ya, tukang sisir yang menyisir rambut dari anak Firaun. Itu namanya, memang nama pekerjaannya adalah Masyitoh. Nama Masyitoh itu bukan nama orang. Masyitoh itu adalah nama pekerjaan, yakni tukang sisir, ya, yang menyisir rambut, ya, yang menyisir rambut. Atau mungkin agak-agak mirip zaman sekarang adalah tukang make up lah, ya, kira-kira seperti itu, ya. Yang mana tukang sisir ini beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, sehingga kemudian Firaun menyiksa Masyitoh, ya, lalu istri Firaun, ya, semakin marah dan jengkel kepada Firaun, lalu istri Firaun pun akhirnya terang-terangan menunjukkan bahwa dia menyatakan diri sebagai Muslim atau pengikut Musa dan Harun. Tapi ya, tentang Masyitoh ini ada yang bilang kisahnya lemah, berbeda dengan tukang sihir ini, ya. Tukang sihir ini memang dia memang terjadi, ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Tetapi di sini kita ambil pelajaran saja bahwa yang jelas Asia ini kemudian beriman kepada beriman kepada Nabi Musa. Ya, lalu Firaun yang mengetahui keimanan istrinya, ya, ini tentunya merupakan suatu
bisa dikatakan penghinaan terhadap Firaun. Ya, Firaun ya ketika dia istrinya sendiri tidak nurut, ya maka itu adalah pukulan yang besar untuk Firaun. Ya, dan Firaun pada akhirnya kemudian membunuh dan menyiksa Asia binti Muzahim. Ya, Asia binti Muzahim. Kenapa? Karena ini adalah walaupun dia istrinya sendiri, justru karena dia istrinya sendiri, maka Firaun tidak punya pilihan lain. Ya, karena kalau dibiarkan hidup, maka rakyatnya juga bisa nanti akan menganggap remeh Firaun. Istrinya aja tidak nurut dan tidak diapa-apakan. Kenapa kami yang harus diapa-apakan? Gitu kan ya. Ini juga berefek kepada nanti para tentaranya. Sehingga mau tidak mau ya, ini demi keadilan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ini keadilan yang salah ya. Tetapi dalam sisi Firaun memang kalau memang dia konsisten terhadap dia yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka memang Asia ini mau tidak mau harus dimatikan juga, disiksa ya, seperti dia menyiksa para pengikut Nabi Musa dan Harun, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Ya, dari Ibnu Jarir ya, Firaun menyiksa dengan cara mencari batu yang paling besar lalu ditimpakan batu itu kepadanya, gitu ya. Kecuali jika Asia menarik kembali ucapannya. Tetapi Asia tetap dalam keimanannya ya, lalu nyawanya dicabut sehingga menurut Ibnu Jarir batu besar jatuh kepada jasad yang sudah tidak ada rohnya. Gitu ya. Ala kulli hal, Asia juga dikatakan ada yang disiksa di terik matahari, lalu ada malaikat yang menaungi, wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak tahu juga ini dasarnya dari mana karena ini adalah perkataan-perkataan ulama. Yang jelas Asia ini disiksa ya oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya, sehingga kemudian Asia berdoa kepada Allah ya. Asia berdoa kepada Allah. Wa daraballahu mathalan lilladzi, dan Allah memberikan permisalan ya lilladzina amanu, tentang orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, yakni istri ya, atau wanitanya ya Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berkata, Rabbi banili, ya Allah, ya Rabb, bangunkan untukku indaka, di sisimu, baitan, rumah. Jadi istri Firaun memohon kepada Allah untuk dibuatkan di sisi Rabb-nya rumah. Ya, ini juga adalah sebuah pelajaran penting. Ketika ibu-ibu atau bapak di sini mencari rumah, maka yang pertama adalah di mana kita tinggal, dengan siapa? Siapa kanan kiri kita? Indah. Di sisi siapa? Ya, jadi yang paling pertama adalah tetangganya dulu. Baru kemudian rumahnya, struktur rumahnya, tanahnya, luasnya, gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi ketika kita hendak memutuskan membangun rumah, yang pertama kali lihat itu bukan struktur bangunan rumahnya dulu. Dari kaidah ayat ini, maka yang kita lihat pertama adalah di mana, siapa tetangga kita di sekitar situ. Ya, karena ini penting untuk nanti membangun karakter keluarga. Tetangga itu penting sekali. Ya, di sini didahulukan tentang indaka, di sisimu, baitan, rumah. Ya, jadi Asia berdoa supaya Allah dia dibangunkan di sisi Allah ya, di sisi Rabb-nya rumah, baitan fil jannah, di surga, wa najjini, dan selamatkan aku, min Fir'aun, dari Firaun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini, dan selamatkan aku, minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim. Ya, ini adalah doa Asia binti Muzahim ya, salah satu dari dua wanita terbaik dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti kiamat ya, yang sempurna keimanannya ya. Jadi Qatadah mengatakan, salah satu ulama ya, Firaun adalah penduduk bumi yang paling membangkang dan paling kafir kepada Allah, tetapi kekufuran suaminya tidak membahayakan istrinya. Maksudnya membahayakan adalah kekafiran suaminya tidak membahayakan keimanan istrinya, bukan membahayakan jiwanya. Karena kalau untuk jiwa jelas istrinya pada akhirnya harus tewas di tangan suaminya yang kejam sekaligus kafir ini. Ya, tetapi kekufuran suaminya tidak membahayakan keimanan istrinya. Istrinya tetap taat dalam keimanan, ya, sehingga Allah, agar mereka mengatakan Allah adalah hakim yang paling adil dan tidak ada seorang pun yang disiksa kecuali karena dosanya sendiri. Disiksa di mana? Disiksa di akhirat. Nanti yang disiksa di akhirat hanya Fir'aun.
Hanya Firaun, istrinya terbebas dari kesalahan, dan istrinya adalah salah satu dari 2 wanita terbaik ya dari zaman Nabi Adam hingga di kiamat nanti. Ya. Ya Allah kemudian juga diriwayatkan ada salah satu ulama berpendapat bahwa Allah mengutus malaikat menaungi Aisyah dan memperlihatkan istana yang disiapkan di surga. Ya. Lalu kedengkian orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman sangat besar. Firaun tidak memperdulikan istri yang tadinya sangat dia cintai, tetap harus merasakan pedih siksaannya. Ya, tetapi di saat lain kita harus paham bahwa kita tidak meridhoi ya jelas perbuatan Firaun, tetapi Asiyah memang ini luar biasa. Ketika dia memutuskan untuk beriman, maka dia sebenarnya sudah tahu bahwa Firaun tidak akan punya pilihan lain selain akan menyiksa walaupun dia adalah istrinya sendiri. Karena ini adalah konsekuensi dari ucapannya. Ya, kita bisa bayangkan kalau Firaun demi istrinya kemudian apa ya tidak menyiksa istrinya, padahal sebelumnya Firaun telah banyak menyiksa orang karena keimanannya, maka dari sisi keadilan dalam tanda kutip memang akan sangat nampak tidak adil buat Firaun sendiri. Untuk namanya dia akan menyelamatkan namanya sendiri dengan ya harus membunuh istrinya ya yang memilih untuk beriman ya. Keutamaan Asia, kesabarannya, pilihannya untuk tetap berada di dalam keimanan meski siksaan menghadang, serta kebenaran firasatnya kepada Nabi Musa ketika Asia berkata ia adalah penunjuk mata bagiku ya. Dan sebagian ulama kemudian menetapkan bahwa Asia yang kemudian dicabut nyawanya sebelum siksaan datang, sebelum batu menimpa, maka ini adalah penetapan karomah dari Allah terhadap para walinya yang solih. Oke, kita sekian dulu pertemuan kita di malam ini. Apakah ada yang belum jelas, ibu-ibu?